Ya pemirsa, saat ini kita ada di Terminal Kampung Rambutan. Kita di sini akan menjemput klien kita ya. Namanya Bibi Sumi ya. Dia datang dari kampung ke Jakarta pengen mencari mantunya ya. Mantunya yang namanya Paijo ini udah punya anak dan istrinya adalah anaknya Mbok Sumi yang beberapa bulan terakhir meninggal dunia. Ini yang menyebabkan Mbok Sumi mencari di mana keberadaan mantunya yang namanya Paijo ini. Jurusan dari mana? Ngawi. Ngawi ya, jurusan Ngawi. Sebelah mana Ngawi ya? Mbok Sumi ikutan bikin mewek ini karena dibantu sama tetangganya, yaitu namanya Erna. Jadi Erna ini karena kasihan sama Mbak Sumi dan ngelihat Mbak Sumi yang selalu bingung dan selalu resah setiap harinya, maka Erna ini bantuin Mbak Sumi lewat email untuk ngelapor, ya, untuk dibantu mencari di mana keberadaan mantunya yang namanya Paijo. Loh. Sebentar. Ini gua ngeliat sama Feli sama tim di situ, ada seorang perempuan dikeroyok sama beberapa pemuda di situ. Ini siapa ini? Enggak ini sebenarnya. Woi, siapa lu apa nih? Sebentar, ini apa nih ya? Ini apa ini nih ya? Apa lu? Apa? Kenapa? Apa? Lu siapa? Salah apa dia? Dia salah apa? Ibu itu salah apa? Punya gua. Kenapa? Itu dia punya gua. Kenapa ini dengan klien kita coba? Baru aja datang dari Ngawi, sudah dikeroyok sama orang-orang nggak jelas ini, cowok-cowok nggak jelas. Dia di situ ketakutan, dia panik di situ. Lu punya lu emang siapa? Lu preman sini? Gua yang nguasain di sini. Kenapa lu? Tapi preman ini ngelawan. Mereka pasang badan, mereka ngajakin ribut ya. Hah? Bibi nggak apa-apa ini? Bibi nggak apa-apa ini? Hah? Bibi nggak apa-apa ini? Bener? Dipaksa apa tadi Bibi? Hah? Ini rusak semua ini. Astagfirullahaladzim. Yuk. Ini ada yang sakit nggak Bibi tadi ya? Ada yang hilang nggak? Dompet Bibi ada mana? Dompet mana? Hah? Dompet nggak ada, maksudnya diambil? Sama aja. Dompetnya diambil. Udah diambil semua? Mana orang tadi? Iya kejar deh, dompetnya diambil. Lu nggak bilang tadi? HP semuanya juga diambil? Ya ampun, ini Bibi Sumi. Ya ampun. Nah, pas Feli berusaha nolongin, nenangin, dan Feli ngeliat mukanya Mbok Sumi dari deket, di situ dia baru inget. Loh, kenapa Feli? Tunggu. Bi Sumi, sebentar. Oh, kenapa Feli kenal? Tunggu, Bi Sumi kenal sama Feli? Iya, Feli tenang dulu. Ya ampun, ini Bibi. Astaga, Allah Bibi. Bi Sumi kenapa ada di sini? Bibi Sumi kok gak bilang sama Feli kalau mau ikut acara ini? Hah? Feli baru nggak kalau ternyata Mbok Sumi ini adalah Mbok yang dulu ngerawat dia, jagain dia. Jadi pembantu di rumahnya. Sampai dia SMP. Kok Bi Sumi beda banget? Feli terima fotonya nggak begini Bi Sumi. Ini Bi Sumi, maksudnya kamu kenal? Kenal, ini dulu Mbok aku. Oh. Bi Sumi yang kerja sama Mama kan? Iya. Loh. Ya Allah, Bi Sumi apa kabar? Astagfirullahaladzim, Bi Sumi. Jadi Feli kenal ini, aku bawain tadi. Kenal. Yaudah, yuk. Kecil sama Mbak Sumi, ya ampun, Mbok. Mau ngobrol di sana aja, ngobrol-ngobrol di sana yuk. Akhirnya kita berusaha tenangin, ya. Kita ajak dia ke pinggiran terminal, kita cari tempat yang enak, kita cari tempat yang nyaman untuk duduk dan untuk cerita di situ.
Jadi udah lama ini kenal Feli ya? Udah dari kecil Mbok ya. Ya kan Bu? Iya. Kok ini Mbok nggak bilang sama Feli? Iya Mbok kok nggak bilang aku mau ikut acara ini. Mbok kan bisa datang ke rumah. Mbok Sumi ini kemudian cerita. Jadi sebelum mantunya ini yang namanya Pak Ijo pergi, meninggalkan rumahnya dan meninggalkan anak dan istrinya itu lagi hamil waktu itu. Lagi hamil 3 bulan. Dan Pak Ijo pun tahu kalau istrinya lagi hamil. Pergi ke Jakarta itu nggak ada kabar. Pertamanya ya ada komunikasi gitu. Lancar-lancar. Tapi lama-lama HP-nya nggak aktif. Sampai anak ibu melahirkan. Dan anak Mbok meninggal. Ini yang pengen diceritakan sama Mbok Sumi kepada Pak Ijo. Supaya Pak Ijo pulang. Ya anaknya kasihan udah 2 tahun nyariin bapaknya terus. Ya apalagi istrinya sudah meninggal dunia. Pak Ijo nggak tahu sama sekali. Dia nggak tahu Mbok istrinya meninggal, dia nggak balik ke kampung. Enggak, sama sekali. Dan Mbok itu nggak sengaja nonton TV dan lihat Pak Ijo itu di TV udah jadi model. Udah jadi model terkenal. Mbok namanya bisa kita cari kalau dia udah masuk TV, Mbok. Iya kan dia itu namanya diganti sekarang Pai katanya Neng. Pai? Iya, Pai? Pai. Pai? Iya, Pai Siapa Pai? namanya. Dia kenal nggak Pai? dia itu Ada udah yang tahu nggak Upaya atau model apa? apa, Mbok? Model apa? model iklan Iklan katanya. apa, Mbok? Bisa dicari kok. Iklannya apa? Masih ada? Masih tayang nggak sekarang? Iklan obat batuk kayaknya Neng. Obat batuk. Iya. Fotonya sesuai di email itu bukan? Di email ada kan bahasa Feli? Ada. Ada Sama fotonya yang ya? dikirimin sama Erna itu. Iya. Fotonya itu. Iya. Ya udah nanti kita coba cari ya. Nah ini Pak Ijo tinggal di Jakarta sama siapa Mbok? Dia bilangnya sama Mbok waktu itu pergi ke Jakarta tinggal sama siapa? Ya ngomongnya ya sama temen-temennya katanya. Sama teman-temannya. Mbok sempet tahu dia tinggal daerah mana? Daerah Kerangan Cibubur. Keranggan Cibubur di kafe. Iya, terakhir Itu itu. kafe dia kerja atau tinggal di sana? Ya dengar-dengar sih kerja. Oh kerja juga dia ini. Iya. Jadi selain model dia kerja juga di kafe. Iya. Mantunya yang namanya Pak Ijo kerja di sebuah kafe di daerah Keranggan Cibubur katanya. Dia kerja di sana sebagai pegawai. Ya. Kita tanya kafe apa, Mbok Sumi agak-agak lupa. Ya udah kalau gitu kita akan bilang sama tim, kita sebar fotonya, coba cari semua kafe yang ada di Keranggan Cibubur, coba cari di sana. Ada nggak yang namanya Pak Ijo? Ini Pak Ijo ini kerja di kafe ya, Mbok ya. Iya, terakhir kerja itu di kafe kan. Kafe apa, Mbok? Maksudnya ini tempat kopi atau apa? Katanya makanan. Makanan ya? Makanan. Ya udah nanti yaudah, coba nanti dicari kita coba satu-satu, cari. nanti tim coba cari satu-satu ya. Iya. Sambil Ya kita udah. menuju ke sana, Mbok Ayo, ya. Mbok Mbok, makan yuk. dulu ya. Kita beli Di mobil makanan makan dulu ya. Yuk. Setelah tim coba cross check cari informasi di sana, tim menemukan sebuah kafe yang ternyata ada nama Pak Ijo kerja di sana. Isi, Mas. Mau nanya yang kerja di sini namanya Pak Ijo Kusumo ada nggak ya? Pak Ijo udah nggak kerja di sini. Gak lama kemudian keluar seorang perempuan. Dia ternyata yang punya kafe itu namanya Mbak Nunung. Iya, Pak Ijo Kusumo. Ada apa Mas dari Peju? Enggak, ini mertuanya. Dia pengen ketemu sama Mas Pak Ijo karena udah lama nggak pulang ke rumah. Tua Mas Peju. Iya, Ibu tuanya. Ibu mertuanya Pak itu mertuanya ini. Saya mantan Pak Ijo. Mantan Saya apa? juga punya ibu mertua. Punya nikah kok sama anaknya ibu ini. Loh, 3 tahun Mah, nikah sama ini Pak, Mbak, saya pacaran sama Pak Ijo hampir mau nikah ya, tapi dia ninggalin saya gitu aja. kapan pacarannya Mbak? Sama ini anak ibu ini juga. Sebentar, fotonya mana? Sebentar. Mbak pacarannya kapan? Saya udah lama pacarannya Mas. Ada setahun? Lebih Mas. Lebih? Loh ini udah menikah udah 3 tahun loh. tahun. Saya udah punya anak malah. Coba itu Udah bikin. punya anak Nah, nih, ini. Pak Ijo nih. Iya, ini Pak Ijo. Ini istrinya, ini sebelah ini. Dan ini anaknya yang ber-2 tahun ini, coba Ya tuh. udah. Saya nggak mau tahu tentang Pak Ijo udah Mas. Loh. Dia
langsung marah-marah sama kita semuanya. Dia langsung ngusir kita semuanya. Dia nggak peduli dengan kamera, dia ngusir kita semuanya dan dia maki-maki kita. Coba, loh. Pak Ijo itu mantan saya, Mas. Tolong, Mantan Mbak, emang tolong kasih tahu. Pak Ijo sama saya itu hampir mau nikah, Ma. Enggak, sebentar. Enggak. Tunggu. Ini Mbak coba jelasin dulu dong masalahnya apa, Mbak. Pak Ijo itu kalau mau tahu ya. Ternyata Mbak Nunung ini sakit hati karena dia pernah pacaran sama Pak Ijo dan kemudian Mbak pacaran sama dia berapa lama tadi? Udah lebih, Mas. Lebih tahun-tahun, Mas. Tahun-tahun apanya? Tapi dia nggak pernah ngakuin kalau dia punya istri. Mbak Nunung ini ditinggal begitu saja. Mbak Nunung ini disia-siain. Ini yang membuat Mbak Nunung marah-marah. Dia sudah punya istri, sudah punya anak, malah anaknya udah umur 2 tahun. Udah, Mas. Saya nggak mau kenal lagi sama Pak Ijo. Enggak. Mbak, kenapa Mbak marah-marah sama dia, Mbak? Saya nggak mau. Mbak, dia kan ada salah Mbak, kenapa marah sama Mbak dia? Pak. Mbak, kenapa Mbak? Mbak ini kenapa marah sama dia? Coba tujuannya Mas, apa? saya nggak mau tahu sama Pak Ijo ya. Saya Ya, nggak mau. alasannya apa Mbak marah sama dia? Nah, Mas, saya nggak mau bantuin Pak Ijo. Saya nggak mau dengar. Bantu, Mas. Apaan sih? Mbak, sabar dulu dong. Mbak, alasannya apa Mbak ini? Mbak, dengar dulu dong. Mbak, dengar dulu dong. Kaget dong di sini Mbak Sumi. Padahal mantunya, ini Pak Ijo ini mantunya. Udah menikah sama anaknya Mbak Sumi, udah punya anak kok pacaran coba. Mas, tadi siapa Mbak tadi? Yang punya sini. Oh, yang punya. Iya. Tapi benar, dia pernah deket sama Pak Ijo dan Pak Ijo pernah kerja di sini. Enggak, udah enggak kerja di sini. Tapi dulu pernah kerja di sini? Pernah. Pernah ada hubungan sama mbaknya tadi? Saya Iya. Terus sekarang Pak Ijonya kemana kan Pak ya? Mas pindah kemana Pak Ijonya? Saya tidak tahu. Tahu ya? Setelah itu ya dia lost kontak, udah enggak tahu lagi kemana. Oh ya udah deh. Makasih Mas ya. Tapi katanya dia nggak salah orang, emang itu kan kita tuh udah kasih lihat foto Pak Ijo Ibu. Katanya memang itu Pak Ijonya. Ini kalau ternyata Pak Ijo udah nggak kerja di sini lagi, kita cari kemana ya? Kan katanya kerja di sini, sekarang kita nggak tahu kerja di mana. Pak Ijo ya? Iya Pak Ijo yang ini nih Mas nih. Yang mana? Ini. Ini Mas coba aja. Oh Dia pernah kerja di sini kok katanya. iya, emang pernah kerja. Pernah kerja di Iya. sini. Dia Mas kenal dia? kenal. Sekarang di mana Mas Pak Ijo ini? Katanya dia udah nikah sama anak Ibu Ida. Hah? Sama siapa nikahnya? Tukang jahit. Sama anaknya tukang jahit. Iya. Sama siapa? Bu Ida. Sama anaknya Bu Ida, tukang Iya. jahit. Di mana tinggalnya Mas sekarang? Jalan Semangka. Jalan Semangka, kemana ini? Bener kan nggak salah orang kan Mas? Ini lurus? Tanya aja ke sana. Iya bener ya Mas informasinya Mas ya? Iya. Iya, Mas, Mas Mas. ya. Astagfirullahaladzim. Ini bener nggak sih informasinya ini? Udah pacaran, sekarang nikah. Kenapa yang jelek-jelek semua tentang Pak Ijo Ibu? Ibu sebelumnya yakin dengan anak ibu ini? Iya, anak Iya, masa kayak gini orangnya baru pacaran sama yang bosnya sini, sekarang pacaran sama tukang jahit. Nikah lagi. lagi katanya. Ibu mau lanjutin lagi nggak? Bu ini mau lanjutin nggak ini? Lanjutin lagi. Ini takutnya kalau udah nikah beneran, Bu bakalan kaget loh. Ya ini bukannya pengen ketemu. Nggak apa-apa ini. Iya kok, apapun kejadiannya. Iya, apapun kejadiannya ibu pengen ketemu. Ya udah kalau emang bener pengen tahu kebenarannya, mending kita langsung ke sana deh. Yuk kita langsung ke tukang jahit, Albar ya. Jalan Semangka, Jalan Semangka. Permisi Bu. Ya maaf dengan Ibu Ida. Iya. Ya saya Mandala Ibu di Antv. Ini Feli. Ibu Ida ini mohon maaf, ini kita agak ngomong sedikit pribadi Ibu Ida. Kita tanya dong baik-baik sama Ibu Ida. Bener nggak Ibu Ida ini kenal sama Mas Pak Ijo? Pak Ijo yang ini Bu, di foto Ibu. Pak Ijo Kusumo, Bu, maaf Ibu orangnya. Oh iya? Benar, Ibu punya anak perempuan, katanya nikah sama anak Ibu loh. Iya. Oh benar, nikah sama Tasya, Bu? Hah? Itu menantu saya, Bu. Dia punya anak dan istrinya itu udah meninggal.
Astagfirullahaladzim. Ibu kenapa Bu? Astagfirullahaladzim. Ayo, Ibu Ida, astagfirullahaladzim. Ibu kenapa Ibu? Ibu kenapa? Enggak. Ini Mas Coba Paijo. tenang dulu Bu Ida, astagfirullah. Jadi nggak enak ini kita datang-datang yang punya malah pingsan. Dia kaget, dia nggak nyangka ternyata Pak Ijo ini udah nikah dan punya anak. Gue juga jelasin punya anak umur 2 tahun, dia langsung shock. Ibu nggak apa-apa kan? Ibu nggak apa-apa Bu, udah nggak apa-apa. Saya ingat dengan putri saya. Kenapa Ibu dengan putrinya? Ibu ngomong nggak apa-apa. Memang dulu Pak pacaran dengan anak saya. Pak Ijo. Oh, panggilannya Pai. Iya, Pacaran. iya. Pacaran sama anak Ibu. Nama anak Ibu siapa Ibu? Tasya Oh, pacaran sama Tasya. Terus kan Bu, pernah mau menikah. pernah mau menikah. Berarti belum menikah Bu mereka. Belum, tapi tanggapan orang kampung sini katanya udah menikah. Padahal belum. Kenapa kok bisa tanggapan orang kampung sini menikah? Kenapa Karena Ibu? suka tidur di sini. Oh, tidur bareng Tasya di rumah ini. Pak Ijo. Enggak benar ya, enggak menikah kan? Enggak, belum. Ya belum menikah. Itu gosip Mas, itu nggak benar. Anak saya nggak pernah nikah sama Pak Ijo. Tadinya hampir mau menikah sama Pak Ijo. Hampir saya mau nikahin. Tapi ternyata Katanya dia kenalkan sama namanya Ale, katanya udah menikah. Jadi maksudnya tuh si Pai ngenalin Tasya ke Om-Om. Akhirnya Tasya nggak benar gitu. Dia jadi simpanan om. Jadi simpanan Om-Om Tasyanya gara-gara Karena ulahnya sih. ulah-ulahnya Pak itu semua. dikenalkan sama om-om coba. Supaya bisa morotin om-om itu. Pergaulannya bebas. Gara-gara Pak Ijo ini Mas. Jadi ibu ini bener, ini nggak bohong semuanya. Enggak bener Bang, udah Pak pergi aja Bang. Udah pergi aja Bang. Jadi ini Pak Ijo ibu ya semuanya. Jadi ulahnya Pai semuanya Ibu. Ibu nggak salah orang kan? Enggak salah orang benar. Udah pergi aja Astagfirullahaladzim. dah. Tapi Ibu tahu Ibu Pai kasih tahu ada di di mana? mana? Pai ada di mana Ibu tahu? Tolong Nggak kasih tahu. Ntar tanya aja sama Tasya dah. Enggak ibu, sebenarnya kita kan datang ke sini mau tanya di mana Pak Ijonya. Nggak tahu. Udah. Tanya aja sama Tasya. Tanya sama Tasya. Tanya Di aja Sao, sama Tasya, di mana saya Ibu? nggak tahu. Di mana Ibu Tasya? Salah mana? Ini ada apa nih rame-rame gini nih? Iya bang, enggak ini kita cuma mau Ini ada apa nanya nih, Bang? bang, mau nanya masalah Pak Ijo. Enggak abang ini siapa? Saya kakaknya. Kakaknya siapa? Kakaknya siapa? Tenang. Kakaknya siapa? Ngapain aja si Pai? Masih nanya si Pai. Ya, Bang, udah pergi Bang. Bang, kenapa? Iya bang, enggak kita mau tanya Pak ini. Buat apa nanya Pai? Pai udah nggak ada sana. Ini tanya Pak Ijo. Bubar. Bang. Udah selesai lu. Kita udah nyari Pak. Pergi kalian, pergi. Kita nyariin Pai, Bang. Kita nyariin Pai. Ya udah di mana? Di mana Painya di mana? Awas lu ya. Astagfirullahaladzim. Awas Ibu, nanti Ibu kena. Awas Ibu, nanti kena. Bubar, gua minta bubar Ibu ya. nggak tahu di mana Pak Ijo Tahu ibu. tak tanya sama Tasya aja dah, pergi aja dah, maaf. Pergi aja dah. Ya udah kita aja kita aja. Iya di sini udah Ibu. Baik-baik Ibu, makasih. Setelah tim coba cross check, tim coba cari informasi, akhirnya kita mendapatkan sebuah salon yang katanya salon itu adalah tempat usahanya Tasya. Kita menuju ke sana. Mbok katanya salon ya, Mbok. Di sini Di sini ya salon. ada Ibu Tasyanya, Mbak. Oh iya ada. Ada apa ya? Halo, Mbak, apa kabar? Saya Mandala dengan Ini belum gue ngomong apa-apa, baru saja gue nanya. Buat apa kalian nyari Pai ke sini? Pai itu cowok dia. Mbak kok. Mbak, sabar dulu, Mbak. Mbak, ini kita mau ngejelasin dulu. Bilangin sama si dia. Kalau bukan karena gue yang kenalin dia ke agensi-agensi, dia gak bakal jadi model kayak sekarang. Mbak, ini pacarnya. Mbak nggak boleh kayak gitu Mbak, dong. kayak gitu dong, Emang Mbak. Mbak tahu ini siapa? Ini mertuanya Pai. Lo gak usah ikut campur, lo gak tahu apa-apa. Oh, jadi gue yang kenal.
Tasya ini marah semarah-marahnya kayak orang kesetanan. Feli juga dijambak ke situ, didorong, dia ngamuk, teriak-teriak. Pak, udah. Astagfirullahaladzim, maaf. Kampungan banget gayanya anak gue. Oh yang kamu anggap pergi kalian, pergi kalian dari sini, pergi semua pergi. Ibu pergi. Iya mbak, sabar dulu. Pergi, Mbak. pergi. Mbak, sabar dulu. Pergi, tolong Mbak, pergi sabar. jangan Mbak, ganggu. jelasin dulu. Iya. Mbak, kita tahu Mbak deket sama apa ya Mbak, bahkan dulu pernah pacaran sama apa, tapi nggak seperti ini dong. Masa kita datang Mbak serang-serang Gini juga. aja ya, bilangin sama tuh balikin semua uang gue. Kan yang rugi lo, kenapa kita yang kena? Apa lo? Balikin semua uang gue yang udah operasi plastik tuh muka dia tuh panas. Pergi. Iya Mbak, kita mau bantuin malah. Ibu pergi. Gue nggak usah anak dorong, udah. Ini masalah apa sih? Udah biarin, Mbak. Pergi. Ini tempat gue. Pergi. Mbak, di sini kita Pergi. Kamu pergi. Udah ibu biar gak usah diladenin, udah dia. Pergi. Mbak, ini kita cuma Pergi. Mbak, Udah bu. Mbak, ini kita cuma Ibu nggak apa-apa. Nah, pas kita keluar dari salon, tiba-tiba Bu, nggak apa-apa ini, Bu. ribut ini? Ah, bubar, pergi. Bapak siapa? Bapak ini siapa? Saya suaminya Tasya. Tadi saya dengar ngomong masalah Pai. Iya, kita mau tanya masalah Pak Ijo, Pak. Ini mertuanya. Iya. Itu saya Pak, Pak itu. Ya sudah, bubar, pergi. Tapi saya Pergi. nggak tahu alamatnya di mana Pergi. Pak. Pergi. Tolong. Saya nggak tahu Oke. Pak, ini siapa ini Pak? Coba ini Kita marah-marah ini loh ribut Pak. di sini, Ini Pak. marah-marah ini loh Pak. Hah? Saya juga nggak tahu. Kita nanya masalah P. Enggak, ini Pak, ini ibu ini nyari mantunya di sini. Iya. Iya. Iya nyari Pak Ijo dan Tasya tuh kan pernah deket sama Pak Ijo. Pokoknya saya nggak mau tahu. Bubar, pergi. Ternyata ada suaminya Tasya, namanya Om Alek. Dia yang selama ini biayain Tasya sehingga punya usaha di sana kemari. Saya Bapak tidak mau tahu. Bapak kenal mungkin sama Pak Ijo kan Tasya pernah tidak deket kenal. sama Pak Ijo Pak. Pasti Bapak tahu, pasti Bapak tahu. Tidak. Tolong menantu saya itu Pak. Pak, saya dengar-dengar kan Tasya selama ini dikecewain sama Pak Ijo. Bapak kenapa nggak cerita? Udah, pergi aja. Ya, Pergi bubar. aja, udah nggak penting, pergi. Pergi. Mbak, udah kan selama ini dikecewain sama Pak Ijo. Mbak, kenapa nggak cerita sama kita? Bubar. Mbak, selama ini kan Mbak dikecewain sama Pak Ijo. Mbak, kenapa nggak cerita sama kita? Ibu. Sabar. Iya Pak, iya Pak, maaf Pak. Ay, astagfirullahaladzim. Syok di situ Bu Sumi, kemudian Bu Sumi pingsan di situ. Angkat. Ayo angkat. Hah? Ayo, Bu. Ibu kenapa, Bu? Bu, kenapa, Bu? Astagfirullahaladzim, Bu. Bu, masuk. Bu, masuk. Akhirnya kita tolong dia, gue bilang sama Feli, coba bawa aja pulang ke kantor ya. Kita suruh dia istirahat di kantor dulu. Kalau emang nggak mungkin kan, coba Feli antar ke rumah ya. Nginep di rumah Feli aja, dan Feli pun senang. Ya dilanjutin deh, ini ibunya udah lemes banget dari tadi udah dikasih minyak angin juga belum sadar ibu. Sadar ya, coba kasih. Udah dikasih tadi. Udah ya. Udah. Udah sekarang gini aja, kita antar pulang dulu aja ya. Ke rumah kamu aja, kita istirahat ya. Akhirnya kita break pencarian. Satu hari, 2 hari, 3 hari kemudian, pas kita mau melanjutkan pencarian, tiba-tiba Mbok Sumi ini kata Feli menghilang. Ya, ini kita sekarang ini ada di Terminal Kampung Rambutan. Kita di sini mencari lagi ya keberadaan Mbok Sumi ini. Ternyata Mbok Sumi ini menghilang, kabur dari rumahnya Feli, nggak bilang-bilang ini Feli. Gimana sih Feli ceritanya? Pagi-pagi udah nggak ada. Pagi-pagi udah nggak ada, dia kan tidur di kamar atas. Terus pas dicek udah nggak ada. Iya, ini sekarang kita khawatir dia takutnya nekat mau kemana. Karena sempat bilang pulang kata kamu ya, waktu terakhir itu malam itu ya. Sempat bilang gitu dia kan? Iya kan, dan juga dia nggak enak katanya udah dia udah terlalu lama, dia udah hopeless, karena dia bilang nggak bakal ketemu ini Pak Ijonya katanya.
Jadi kan kemarin kita dapat informasi tentang Pak Ijo ini yang selingkuh sana sini, suka main perempuan. Banyak. Iya. Jadinya Mbok Sumi ini agak sedikit kecewa dia. Tim ngelihat, kita semua ngelihat Mbok Sumi ini di pinggir jalan di dekat orang jualan lagi nengada tangan. Itu bukan Fel. Itu bukan. Iya, itu Mbok Sumi. Astagfirullahaladzim, ngapain dia di situ? Ya Allah. Mbok Sumi! Mbok Sumi kemana? Mbok Sumi! Ya Allah, Mbok Sumi kemana? Mbok Sumi ngapain di sini? Astagfirullahaladzim, Mbok ngapain di sini panas-panas, ha? Apa sih? Enggak. Mbok ngapain ngemis-ngemis kayak gini? Enggak boleh. Mbok, ya ampun, Mbok nggak boleh. Enggak. Mbok nggak boleh pulang. Mbok ngapain? Kan Mbok Sumi di sini udah tekad mau cari Pak Ijo. Sabar dulu, Mbok. Mbok, memang nggak gampang, Mbok. Kan pelan-pelan, Mbok. Tiba-tiba preman-preman datang. Dia udah mau ngemis buat gua, Lu nggak ada hak. Ngemis gua malah berat dulu. Lu nggak ada hak, Dia udah mau kerja sama gua. Lu sama lu masa-masa dia? Hah? Dia ini udah tua, lu nggak tahu punya perasaan apa? Mau ngapain? Woi, mau ngapain lu? Hah? Kerja buat gua. Baik. Lu nggak nikah bareng. Lu ngapain di sini? Ngapain lu? Lu mau digebukin di sini ya? Lu mau digebukin? Hah? Tangkap. Mau cari polisi nih ya? Mau cari polisi lu, ha? Dia mau kerja buat gua. Udah nggak ada lu. Udah masuk. Kita ke mobil aja, Mbok. Ayo, Mbok ikut. Mbok jangan, Mbok kenapa Ayo, sih? Bu, ayo. Kenapa nggak mau? Hah? Ayo dong, Mbok. Nggak bisa pasang, ha? Ayo, Mbok. Tim berusaha melumpuhkan preman-preman itu dan berhasil. Akhirnya buru-buru Mbok Sumi ku ajak ke mobil. Mau ngapain sih, Mbok? Kayak gini nggak boleh, Mbok, kayak gini. Mbok ngapain ngemis? Mbok mau kemana? Pulang kampung aja. Mbok nggak bilang-bilang ke Feli. Kita nyariin, Mbok, semuanya. Kita takut Mbok kenapa-napa. Enggak, Mbok sama sekali nggak ngerepotin Feli, Mbok. Emang informasi seperti ini emang sering terjadi gitu loh, Mbok. Mboknya harus sabar, tapi ya. Iya, Mbok. Dan emang butuh waktu, Mbok. Nggak bisa sebentar. Iya, Mbok ya. Tapi bisa bantu Mbok kan? Iya, Mbok. Kita bantuin. Makasih banyak. Iya. Kasih bantu. Udah, ini sekarang kita lanjut aja ya ke Lanjut, salon Mbok, ya. Lanjut Ke salon ya. Tasya itu. Iya, yang kemarin itu, Mbok ya. Katanya Apa-apa? Mbak Tasya ya. Tasya ini kan katanya ada hubungan ya sama Pak Ijo ya? Iya, pernah ada hubungan sama Pak Ijo. Tanya sama Tasya langsung, Mbok ya. Lanjut, Mbok ya. Akhirnya kita lanjut mencari Pak Ijo. Informasi yang terakhir kita dapat adalah salonnya Tasya. Kita balik lagi ke tempatnya Tasya. Dengan semangat menuju ke salonnya Mbak Tasya. Sampai di salonnya, ya kita tanya sama pegawainya, Mbak Tasyanya ada. Sampai akhirnya kita ketemu sama Mbak Tasya. Ayo, Mbak, masuk, Mbak. Enggak, ini sorry banget, kita nggak ada maksud untuk cari ribut lagi, enggak. Enggak, gini loh, Ibu. Coba dengerin Ada kata apa kita. lagi kesini? Udah kurang puas? Masih kurang puas? Kemarin keributan kemarin? Kita tahu sebenarnya Mbak, sorry nih, Mbak pernah pacaran sama Pai dan Mbak dikecewain juga. Ini sama, ibu ini, Mbok Sumi ini, anaknya sudah nikah sama Pai. Coba kalau dilihat, ini korban dua-duanya loh. Sekarang kita ribut buat sesuatu yang kita sedih dirugiin buat apa? Iya, Ibu tuh mohon cuma kamu yang bisa ngasih tahu ke Ibu itu masalah Pai itu. Oke. Natasha ini cerita, dia ini dimanfaatin sama Pak Ijo. Dia cuma dimanfaatin, dia cuma dimainin, dia cuma diporotin uangnya, kemudian ditinggal begitu saja. Itu memang aku akuin, memang cinta mati sama dia. Rela berkorban ngelakuin apa aja, panas-panasan, hujan-hujanan, Bu. Demi nganterin dia casting buat dia jadi model. Saya sampai habis banyak uang, Bu. Buat promosi model. Kurang apa aku sama
dia, Bu. Dia ngancurin hidup saya. Dia ngenalin saya sama Om Alek yang sekarang udah jadi suami saya. Aku akuin aku dulu udah gak sayang, masih gak sayang sama Om Alek. Tapi sekarang aku udah sadar bahwa dia tuh sayang sama aku. Walaupun aku cuma jadi yang kedua. Mbak Tasya nangis. Dia minta maaf sama Mbak Sumi. Dia menyesal kemarin sudah dorong Mbak Sumi. Dia menyesal sudah kasar sama Mbak Sumi. Dia nangis. Aku minta maaf sama ibu, udah kemarin kasar sama ibu. Aku semua. Dia udah nyakitin aku sama dia. Sampai aku terjebak. Di mana sekarang alamatnya Pak Jo? Pak itu tolong. Akhirnya kita dikasih informasi tentang tempat kerjanya Pak Ijo yang baru. Pak Ijo ini kerja di agensi model. Yang aku tahu, dia sekarang udah gak jadi model. Sekarang dia udah kerja di kantor agensi-agensi itu. Udah nggak jadi model Udah sekarang. gak jadi model. Tapi aku ada alamat dia. Aku ambilin alamat, tunggu sebentar di sini. Tunggu. Kita udah tahu kan alamatnya. Belum ibu itu lagi diambilin alamatnya. Bentar Bu ya. Ini alamatnya yang aku tahu. Tim coba ngecek, tim coba cari alamat dan lokasinya. Akhirnya ketemu. Kita pun menuju ke sana. Assalamualaikum. Pas sampai kantornya, kita ketemu sama seorang perempuan di situ. Katanya dia baru kerja di situ. Kita tanya masalah Pak Ijo, kita tunjukin fotonya. Dia bilang, saya nggak kenal sama Pak Ijo. Dengan ibu siapa? Oh Maya, saya Mandala ibu. Saya Mbak Sumi. Ya, Silakan duduk, Pak. ya. Ada apa ini? Gini Bu Maya, jadi sebenarnya kita datang ke sini mau cari yang namanya Papa Ijo. Iya. Fotonya sebentar. Nah, ini Bu. Pak Ijo ini kenal nggak Ibu? Siapa Bu? Pak Ijo Kusumo ya? Pak Ijo Kusumo, iya. Iya, Pak Ijo Kusumo. Dia pernah di sini tapi udah setahun yang lalu dia udah nggak kerja. Oh, setahun yang lalu. Tapi pernah kerja di sini berarti ya? Oh gitu. Terakhir dia bilang pindah kemana Ibu? Ya kurang tahu. Saya nggak mau tahu urusan dia sih ya, maaf aja. Ah mungkin teman dekatnya bisa. Ada yang kenal nggak di sini? Nggak ada, nggak ngerti saya. Nggak tahu juga ya. Mbak baru mungkin ya? Iya sih, baru 6 bulan. Oh, di ya sini. pantas. Yang lama di sini ada nggak? Ada nggak karyawan lama di sini? Oh, lagi pada keluar bawa model. Oh, lagi pada di itu ya. Lagi ada event. Ya udah nanti kita coba kesini lagi deh kalau ada waktu. Mereka pulangnya kapan nih Bu? Kemungkinan malam. Malam. Ya udah nanti saya tinggalin nomor telepon saya aja ya, Bu. Ya. Nanti Ibu bisa kabarin. Udah tolong ya. Iya, iya. Oke, Ibu nanti nomor telepon Bu ya. Ya nanti sama tim nanti tim kasih ya Gali ya. Akhirnya kita keluar dari kantor itu dan tanya. Sama kebetulan ada OB di luar. Bapak kerja udah lama di sini Pak? Udah berapa lama Pak? 5 tahun yang lalu. Oh 5 tahun. Oh, udah lama banget Berarti sama Pak Ijo ini kenal nggak Pak? Kenal nggak Pak? Oh kenal. Kenal. Terakhir kata OB-nya bilang, Pak Ijo ini katanya menyesal. Dia sharing sama saya, dia menyesal, dia pengen minta maaf sama Ibu Ida. Dianya kemana? Berapa bulan yang lalu dia baik sama saya, tapi sekarang nggak WA lagi, nggak nelfon lagi gitu. Oh gitu, iya. Terus dia ada ngomong apa sama Bapak? Terakhir kali berapa bulan yang lalu mau minta maaf ke rumahnya Bu Ida. Rumahnya Bu Ida yang tukang jahit itu bukan? Iya, Iya benar ya? Berapa bulan yang lalu Pak katanya mau ke sana? sekitar 3 bulan. 3 bulan. Oh 3 bulan ya? Udah lama. Iya kan kita kan udah tempatnya Ibu Ida kemarin Pak. Cuman Bu Idanya katanya bilang dia nggak tahu, nggak ngomong apa-apa. Ke sana lagi aja gitu. Kita coba kesana lagi aja Ibu.
Nggak apa-apa ibu kesana lagi. Udah nggak apa-apa, kita coba sana ya. Yaudah. Ya Pak, makasih Pak ya. Yuk langsung sana yuk. Makasih Pak. Buru-buru gue sama Mbok Sumi sama Feli balik lagi ke tempatnya Ibu Ida. Ya, udah lewat. Ya, sini. Ya. Loh, tutup ya? Iya ya, ini padahal tempatnya. Sampai di tempat usahanya Ibu Ida, ternyata usahanya tutup. Loh, kok tutup usahanya? Ini padahal masih jam 3. Ya kan? Kita bingung kok tutup. Tanya sama tetangga kanan kiri, ya, nggak ada orang. Nah, pas kita nunggu di tokonya Ibu Ida, nggak lama kemudian Ibu Ida ini datang. Oh ini, Ibu. Oh, saya pikir. Ya ada apa-apa lagi. Iya, Ibu. Iya. Gini loh, Ibu. Ini kita minta tolong Ibu jawabnya dengan jujur. Dan di situ kemudian datang lagi kakaknya Tasya, marah-marah sama kita. Udah nggak tahu lagi. Mana sih? Tolong Bu, kasih tahu Pak. Nggak tahu. Nggak tahu, nggak ada Ini ngapain lu semua datang kemari lagi? Enggak, Mas, sebentar dulu, Mas. Mas, jangan salah paham. Udah gua bilang pengen ada di sini. Udah males sama dia. Lu kenapa nggak pengen nyariin? Jangan marah-marah kita doang lu. Gua kecewa sama dia. Ya kecewa sama dia dong, ngapain sama kita? Akhirnya gue bilang sama kakaknya, Mas, ini kalau kita ribut terus nggak ada habis-habisnya. Saya di sini cuma pengen ngebantuin klien kita Mbok Sumi, kasihan dia datang jauh-jauh dari Ngawi. Mas, kasihan ini. Kasih tahu saya Bu. Ini mertuanya loh, Mas. Saya itu ninggalin satu orang anak. Saya itu udah punya anak, Mas. Dan Mas tahu nggak itu istrinya udah meninggal, Mas. Anak ibu ini tuh udah meninggal. Cuma Pai satu-satunya Mas yang diharapin. Nggak tahu gimana kalau emang nggak tahu gimana lagi kita. Gini, si Pai pernah kemari. Dia minta maaf. Dia nggak ada. Minta maaf sama ibu. Maaf kenapa? Nggak tahu. Saya nggak tahu karena ini baru ngomong. Dia bilang dia sakit hati sama Pak Ijo. Karena adiknya dikecewain, adiknya dimain-mainin, adiknya malah sama omong nggak jelas. Terus kita tanya, di mana Pak Ijo, Mas? Dia bilang di Tanah Merdeka. Coba aja Mas datang ke sana, Jakarta Pusat. Di sana ada Pak Ijo. Si Pai ada di Tanah Merdeka. Oke, cari. Tanah Merdeka. Tanah Merdeka tempat apa Mas itu? Daerah Jakarta. Iya, maksudnya tempat apa? Ngapain Pai di Saya tidak sana? tahu. Kan cari aja sana. Tolonglah. Tolong. Tolong Bu, Ibu ini mau ngasih tahu kalau anak ibu tuh udah meninggal. Coba kita coba cek ke Tanah Merdeka. Ya Mas, nanti kalau saya ketemu P, ya saya suruh dia datang ke sini, bertanggung jawab sama Mas, ya. Makasih ya. Terima kasih Bu ya lo. Akhirnya kita berangkat dari itu juga, kita sebar tim di Tanah Merdeka. Kita tanya dari pedagang asongan, kita tanya sama pedagang kaki lima, kita tanya semua yang ada di situ, kita sebarin fotonya Pak Ijo sampai akhirnya. Ya Pak, kita coba turun aja di sini yuk, kita tanya-tanya dulu Ya, Pak, ya, turun coba kiri deh. aja Pak. Ini ada orang Ya nolong sini nih. Pak, oh kiri-kiri. Coba. Kiri ini Pak. Ya, kita tanya-tanya Bu ya. Di situ Bu ya. Akhirnya di sebuah jembatan penyeberangan ada anak-anak muda nongkrong di situ, kita tanya tentang Pak Ijo. Bang, Bang nanya, pernah ngeliat nggak mungkin apa ya, warga Pak sini Ijo. mungkin atau apa namanya Pak Ijo, ada fotonya deh. Ada sebentar ada fotonya. Pokoknya katanya di Tanah Merdeka ya bilang ya? Iya, daerah Pak ini nih yang. Oh iya iya. Yang ini dia. Yang ini. Tahu nggak Pak Ijo, Tahu. tahu nggak? Pengasongan kalau nggak salah. Kok ngasongan? Yang tadinya seorang artis bintang iklan terkenal, ya kan kerja di manajemen agensi model, kok ternyata jadi pedagang asongan, kaget kita semuanya. Bukannya dia ini apa model gitu? Iya, bukannya dia dari agensi model? Enggak. Dia pedagang asongan. Di mana biasanya mangkal ya? Oh, pedagang asongan, coba cari ya, Bu. Yaudah, makasih Mas ya, thank you ya. Buru-buru kita lewat jembatan penyeberangan. Ini belum saja kita nyeberangin jalan, tim kita ngelihat mukanya Pak Ijo
Dan Mbok Sumi teriak, Pak Ijo mas itu, Pak Ijo mas itu, Pak Ijo. Itu. Siapa? Siapa? Hah? Itu Pak Ijo. Buru-buru kita kejar di situ. Pak Ijo mukanya malah nyamperin kita, dia malah kabur, dia takut, dia lari tunggang langgang di situ. Ayo, Bu. Pak Ijo! Kondisinya sangat memprihatinkan, ya. Badannya nggak terawat, ya, semuanya luka di mana-mana, mukanya juga luka, kayaknya seperti habis digebukin orang. Di situ dia ketemu sama Mbok Sumi, dia nangis di situ. Pak Ijo benar. Mas Pak Ijo. Dari Ngawi. Kemana aja kamu, Le? Aku ke Jakarta, Bu. Udah lelah dari kamu. Biar aku, Ibu. Mana aja kamu? Aku ke Jakarta biar aku sukses, Ibu. Tahu. Le udah melahirkan. Iya, Ibu. Dan dia udah meninggal. Astagfirullahaladzim. Kamu itu keterlaluan. Maafin aku, Ibu. Sabar aku, Ibu. Pak Ijo menangis di situ, dia tambah menyesal, ya. Dia bilang dia menyesal, sudah banyak main perempuan, dia bilang dia menyesal, sudah banyak menyakiti hati perempuan, dia bilang dia menyesal, ya. Sudah membohongin orang sana kemari. Dia nggak pantas pulang ke rumah, dia malu pulang ke rumah karena cuma jadi pedagang asongan. Udah banyak wanita yang aku sakiti, Ibu. Ini gara-gara kelakuan aku, Ibu. Aku diajar. Udah pulang, sayang. Ibu sayang sama kamu, Le. Tapi aku nggak pantas, Ibu, pulang ke rumah, Ibu. Karena aku belum sukses, Ibu. Biar aja meninggalkan urus anak kamu. Ibu gak punya siapa-siapa lagi. Aku malu, Ibu. Sama aku udah. Kalau kamu tuh butuh kasih sayang dan ibunya telah tiada. Ibu maafkan kamu. Ya, bagaimanapun juga seorang ibu ini pasti berusaha untuk memaafkan kesalahan anaknya, ya. Walaupun itu cuma mantunya, tapi Mbok Sumi ini berusaha memaafkan mantunya dengan ikhlas, berusaha menerima mantunya apa adanya. Walaupun begitu besar perbuatan yang sangat-sangat tidak terpuji yang dilakukan sama Pak Ijo ini, tapi alhamdulillah Mbok Sumi bisa menerimanya dengan lapang dada, menerimanya dengan ikhlas. Ya, ini sangat berat sekali. Alhamdulillah ya. Penyesalan emang datangnya belakangan, cuma mungkin karena adanya kejadian ini Pak Ijo bisa berubah, bisa jagain anaknya sampai dewasa, didik anaknya dan kumpul keluarga lagi. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya, ya, agar kita lebih introspeksi diri lagi, ya, lebih melihat siapa diri kita, ya, lebih ingat sama keluarga kita, lebih ingat sama orang-orang yang ada di sekeliling kita dan lebih bersyukur. Ya.